Halo Sobat Jeep, sesuai sama janji kita kemarin nih. Jadi video sekarang kita bakalan ngasih lihat barang-barang overland ya. Ya, bikinan dari Mangoni. Mangoni, bikinannya Om Jiril. Di episode yang kemarin kan udah ngebahas CJ6-nya Om Jiril tuh. Dia memproduksi barang-barang atau perabotan apapun untuk dipasang di mobil buat camper lah, buat overland atau segala macam. Di video kali ini kita mau review barang-barang apa aja sih? Kalau temen-temen nih pengen bikin mobil overland atau mobil camper, barang-barangnya apa aja? Nah, sekarang kita mau kasih lihat nih barang-barang kalau Sobat Jeep pada mau bikin mobil camper atau overland ya. Barang-barangnya apa aja? Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita sudah langsung mulai dari titik intinya nih. Dan bareng sama buildernya. Ketemu sama Om Jiril lagi. Om Jiril. Ketemu sama Om Jiril. Ya, Om, halo. ceritain Om. Om Jiril bikin apa aja sih? Nah, produknya Mangoni itu apa aja? Produknya Mangoni Om. Kita produknya sebenarnya kan overland ya. Kalau zaman sekarang kan gampang ya, kita lihat YouTube lah, cari informasi gampang. Cari barangnya susah. Kalau sampai sini juga mahal. Iya benar. Ya dong. Jadi gue coba bikin semuanya nih. Kita referensi udah ada, ya kita coba bikin lah. Kebetulan ada workshop ya kita bikin. Ini kita mulai dari dapur nih. Oke. Ini dapurnya. Ini Dapur nih Om. Ini dapur nih. Ini kebetulan di mobil gue yang bikin. Semuanya, setup ininya. Kanopinya. Terus di dalam kanopinya ada apa aja nih gue yang desainin. Gue biasanya customer datang ke gue bilang, oh ini mobilnya buat ini. Gue keperluannya apa aja misalnya. Nanti gue coba cater mereka lah, gue bikinin. Nah ini kebetulan kebutuhannya ini mobil disewain nih. Oh ini disewain. Ini mobil customer gue disewain, namanya Capture ID di Cap Adventure. Capture Oh ID. gitu. Capture ID nih, mereka di Solo biasanya bawa bule. Makanya nih kalau dilihat nih ada toaster. Toaster. Nah ini ceritanya kerjaannya dia bawa bule backpacker dari Jogja ke Bali. Mereka ada 3 stop, Bromo, Baluran, sama Ijen. Habis itu bulenya di pelabuhan ke Bali sendiri. Nanti mereka pulang ke negara dari Bali biasanya gitu. Kan mereka biasanya ngeliat-ngeliat pemandangan, terus harus ada makan, segala lupa kan. Jadi dari situ gue coba bikin. Kita ngobrol, gue coba bikin. Tambahnya dapur. Dapur ini gue coba semuanya buatan Indonesia nih. Oh gitu, ini buatan Indonesia. Jadi gue semua. coba yang ada aja. Kita pakai yang ada. Kayak kalau kita lihat nih kompor. Ini kompor. Wih. Kompornya Rinnai. Iya. Dua ini. Jadi masaknya pol nih udah nih. Bener. Oh, gas di situ ya. Nah, pakai gas gas melon. Gas melon. Gas 3 kilo. 3 kilo. Kita kompornya juga kompor biasa. Kita coba integrasi di mobil. Terus kalau kita camping di Indonesia nih ya, di Jawa lah kita ngomong di Jawa ya. Kita camping dimanapun, lu within range 5-10 kilo pasti ada Indomaret atau Alfamart. Bener. Bisa jajan ya Om. Kadang-kadang Jajan di dalam-dalam aja suka ada tuh. Jadi nggak perlu banget kita ngikutin kayak overland Australia itu yang pakai kulkas. Oke. Nah untuk dingininnya kita cukup pakai coolbox. Jadi coolbox aja itu cukup nih. Iya. Jadi es juga gampang nyarinya kalau di sini kan. Iya bener. Jadi kita coba sesuai lah sama ininya. Nah ini juga udah 2 aki dia. Aki auxiliary-nya untuk ini ada lampu-lampu interior dan segala rupa. Terus tidurnya mereka itu kan biasanya bawa orang 4, drivernya 1. Jadi ini biasanya nggak lepas kunci nih. Oh gitu, di supirnya. Nah dia itu ada roof tent. Nah roof tent ini kalau bulenya pacaran mungkin mau berdua, tapi kalau enggak kan sendiri. Nah gimana nih supaya dia bisa semuanya tidur dalam tenda? Nah kita bikinin nih. Ini tenda nih. Oh ini tenda. Ini tenda nih. Gue pikir toolkit aja. Iya. Kita desain tenda nih. Dia kayak tenda dum. Jadi 6 sisinya ketutup. Dia ditaruh di mana? Nah mobil ini kan ada awning nih. Siang-siang dia awningnya terbuka nih. Nongkrong di bawah lah. Masak sini, makannya di awning. Nah kalau malam ini tenda ini bisa ditebar di bawah awning. Terus dia cuma di clip on di atas awningnya. Jadilah dia tenda. Jadi ketutup semua itu. Ketutup semua, 6 sisi ketutup. Bawah juga. Itu bisa sampai 5 orang karena footprintnya tuh 2,2 kali 2,2. Footprintnya. Ini kalau mau bawa ini bisa 6 orang aja bisa sebenarnya. Tapi drivernya biasanya pakai tenda sendiri. Gitu. Pakai tenda dom gitu aja ya. Mereka biasanya tenda dom yang biasa camping lah. Oke. Tapi kalau tamu-tamunya tuh memang di tenda yang kita desain. Berarti kalau mau bikin mobil overland nih Om, barang-barang yang bisa kita beli itu kan banyak nih Om ya. Tapi yang produksi yang Mangoni sendiri apa aja nih Om? Jadi kita produksi tenda rooftop tentnya, kita produksi awning tentnya, kita produksi tenda, kita bilangnya annex tent. Ini annex tent. Annex tentnya buat di bawahnya awning, terus kita bikin kanopinya.
Kanopinya. Kanopi sama kompartmen ini kita yang bikin, terus ada kompartmen di dalam. Nah di sini ada kamar mandi, ada showernya nih. Oh gitu. Mobilnya ada showernya. Itu bikinannya Mangoni juga? Bikinan kita, Wah. kita bikinin shower di sini. Jadi banyak juga ya, maksudnya bikinannya Mangoni itu selain yang bisa kita beli di pasaran nih maksudnya. Ada tendanya, ada rooftopnya, dan orang kalau mau bikin mobil camper bisa langsung aja ke sini ya? Bisa. Nah ini kan sebenarnya camper ini idenya sebenarnya nggak baru ya. Ini kalau kita ngomong yang paling duluan itu Afrika Selatan. Orang kan taunya Australia sama Amerika itu paling terakhir malah. Amerika itu paling 5 tahun terakhir lah. Budayanya camper sih kalau kita taunya Australia aja patokannya. Ternyata padahal sebenarnya Afrika Selatan. Jadi yang bikin ini yang bagus juga Afrika Selatan sebenarnya. Di Indonesia ini baru mulai sekarang nih. Karena kan kita nih pemerintah mau bikin tol dari Aceh sampai Bali. Iya. Nah, dari Aceh sampai Bali kan panjang tuh. Otomatis kita untuk jalan itu nggak takut nyasar, nggak takut bajing loncat lah apa. Ya, rupa kita nggak takut sekarang kan. Jadi kita untuk jalan itu infrastrukturnya udah mendukung. Dan pemerintah itu juga ada namanya pariwisata nomadik ya, nomadic tourism. Oke. Nah itu mereka bikin camper park tuh. Nah camper parknya cuman nggak harus off-road juga. Off-road tuh memang lebih keren. Kalau kita anak-anak jeep kan memang pasti maunya off-road. Cuman kalau off-road juga sebenarnya jalanannya mobil biasa pun bisa. Biasanya gitu. Paling nggak bikin dari van juga bisa ya, Mbak? Bikin dari van bisa. Dari sedan gitu kali. MPV lah bisa ya. Nah tapi kalau anak jeep ada beberapa camper yang emang harus off-road. Itu keren tuh. Tuh kayak di Bukit Seribu Bintang tuh, lu mesti off-road dulu. Off-roadnya juga sejam kali lah. Sampai di atas bukit, camping, turun lagi, itu juga ada tuh. Banyak lah, sekarang sih udah banyak lah. Mudah-mudahan ntar udah ada yang bikin aplikasinya kali ntar lagi. Itu menarik juga tuh. Aplikasi tempat camping. Nah Om, di tempatnya Om Jiril ini disiapin semua Om, sampai ke mangkok, gelas, pokoknya terima jadi gitu Om? Iya, nah gua siapin tempatnya. Dan biasanya gue udah ada yang biasa gue pakai apaan. Kalau customernya mau, gue siapin. Ada nggak Om persyaratannya, peletakannya atau aksesibelnya harus segimana gitu? Jadi gini, kalau camping itu kita kan bawa barang masih banyak ya. Nggak mungkin kita bawa barang sedikit lah. Ini sedikit pindahin rumah lah ya. Nah cuman biasanya mungkin cuma gue doang, tapi kayaknya banyak orang kayak gitulah. Jadi kalau lo punya barang itu most likely lo pakai itu kalau dia aksesibel, aksesnya gampang, itu kita ngambil gampang. Kalau lo tumpuk di bawah 3 tas, itu barang yang paling bawah mendingan lo nggak bawa. Karena lo nggak mungkin pakai itu barang pasti. Malah lupa kalau kita bawa itu. Malah lupa gitu loh. Ataupun lo inget tapi lo malas ngeluarinnya, malah kita nyari yang lain gitu kan. Nah, gue coba bikin tuh. Jadi di Manguni itu nggak cuman bagian luarnya doang. Jadi bagian dalam kan kita kalau camping kan mungkin setengahnya itu kita pakai buat nyetir ya. Jadi untuk bagian dalam sendiri gue coba bikin kompartmen, tas-tas yang kecil-kecil di mana lo bisa gampang ngambilnya. Gitu. Ini ngomongin di dalam kabin ya berarti? Di dalam kabin. Langsung aja kita lihat yuk. Nah, barangnya apa aja Om tadi yang di dalam kabin? Kita coba ke dalam nih ya. Lo jangan di situ, orang mau nge-review. Ngadem mulu dia. Mulu. Nah, ini kayak gini nih. Ini gue bikin, ini dia diikat di belakang bangku sama di headrest. Kenapa kita bikin kayak gini? Ini juga tasnya kecil-kecilnya ada nih. Jadi kalau lo misalnya bawa obat buat anak lo atau lo bawa snack, itu kan kadang-kadang kalau kita taruh di box susah tuh. Kalau taruh di sini kan dia within reach. Jadi tangan lo tuh gampang ngambilnya. Ini biasanya gue taruhnya ada P3K di sini, di sana tuh kayak charger handphone gue tuh di kepala sana. Jadi kalau mau ngambil tinggal tarik aja. Wah, enak kayak jadi gitu. Coba pakai velcro gitu. Semua full velcro. Nah, wah, seru juga nih. Kalau mau masangnya juga tinggal dilempar aja dia nempel. Iya bener. Kadang-kadang kan kita juga kalau udah kompartemen banyak gitu, nyarinya males karena harus ngerogoh ke belakang. Ini jadi tinggal tarik aja ya. Tarik aja. Lihat ke depan. Nah, gue bikin ini ada warnanya merah, biru, hitam. Jadi lu bisa bilang, ini biru nih susu-susuan, air-airan gitu kan. Jadi ada warna-warna makanan. Kalau merah obat gitu. Dan terus ini bening nih, jadi ketahuan barang-barangnya apa aja ya yang di dalam. Ini juga satu paket sama yang di balik jok itu? Iya, ini kita yang bikin semua nih. Ini kita yang bikin semua, Manguni semua. Nah, kalau belinya sih nggak sepaket. Jadi lo belinya ini tetap. Oh, bisa. Bisa. Gue bawanya ini mau ini 5 atau yang kecil. Okay. Kita gini aja juga ada 3 size. Semua, ya. Ada 3 soalnya size. Beda peruntukannya juga kan, maksudnya lo mau taruh barang apa nih kecil-kecil doang gitu. Jadi bisa beli yang kecil-kecil ya. Bisa. Ini gede lo mau taruh apa, dongkrak gitu misalkan. Bahannya waterproof. Ini bahannya sama, bahan tenda. Oh gitu. Waterproof. Waterproof. Kalau kata orang bule, mil spec.
military spec. Karena emang dipakai sama TNI beneran. Ini tadi nih, ini juga bisa dilihat kenapa gue bikinnya plastik. Kalau bening banget kan gampang robek. Jadi ini plastik reinforce. Dia ada benang-benang reinforce-nya nih. Tetap kuat, tapi lu bisa lihat dalamnya. Iya. Jadi gampang gitu, lu mau nyari barang apa cepat. Udah diperhitungkan sebenarnya. Karena kalaupun tutup lagi, lu pasti malas lagi tuh. Ini apa ini kalau lupa. Kalau ini kan gampang. Ini kelihatan nih. Kalau lu buka, ini kelihatan banget. Iya benar. Lu ada barang apa di dalam. Nah, Om, tadi gue sempat inget bisa mandi. Ada kamar mandi gitu di sini. Di mana tuh kamar Jadi mandi? kamar mandi. Ini gue bikin nih tangkinya recycle nih, kita nggak usah yang aneh-aneh lah. Isi airnya 50 liter. Ini buat mandi nih. Dia ada pompanya nih. Oh, tinggal cetek tuh pompa. ya, ada listriknya. Ya. Nah, Terus mandinya ini di gue mana? buka-buka rahasia dikit deh. Ini mau pakai pompa kolam. Oh, Kan pompa kolam itu dicemplungin tuh buat air mancur tuh. Nah udah, lu bisa pilih GPH-nya mau berapa kenceng air lu tinggal pompanya gedein. Gitu. Ini baru ada switch-nya. Ininya di sini nih. Apa namanya? showernya. Shower. Wah. Nah, dia mandinya dari sini. Kalau ini dia kalau mau ketutup kita tinggal buka nih. Nah, ini kita semuanya ini zippernya nih ya kakak. Oh, zippernya ya kakak. Kenapa ya kakak? Karena kalau kita di hutan tiba-tiba nyangkut-nyangkut ribet, ya kan? Nah, kita memang udah pasang nih yang paling enaknya lah. Nah, tinggal dibuka. Ini. Wah, keren. Gua nggak kebayang begini loh ternyata bentuknya. Udah, dia mandi dari situ. Ini kebukanya dari sini. Dari sini kita masuk. Oh, sini. Nah. Ren, ini Ren. Hah? Oh. Oh iya. Udah deh, mandi. Mandi sambil ngeliat langit. Iya. Ya kayak inilah kayak villa-villa di Bali. Iya. Ini Keren, juga keren. kalau ada WC portable juga bisa di sini. Iya. Iya, Gitu. Om. Kalau nggak pakai yang duduk mah jongkok kelihatan. Selain buat mandi, buat ganti baju segala macam Iya, bisa. nih ya, di sini ya. Ya kita bikin yang simple lah ini. Keren, Tinggal keren. ditutup gitu. Nah, lipat deh. Keren. Selama ini kan kalau mobil tenda shower tent itu selalu kepisah tuh biasanya Om ya. Ini Kalau di sekarang Tempelin. ada yang pop up tuh. Lucu juga tuh yang pop up. yang model lempar gitu. Dilempar ya. Hmm. Dilempar jadi. Gitu. Tapi ini asik nih. Udah nggak mikirin space naruh di dalam lagi, Nah, udah jadi nempel. gitu. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini apa nih, Om? Nah, kalau ini mungkin bawaan orok nih. Gua karena demennya off-road, biasalah. Kita kan kalau off-road Berat. Berat. lumayan tuh 15 kilo tuh. Hampir semua kunci di bengkel udah masuk di situ. Oh, tuh. toolkit. Oh, gitu. Toolkit. Pantesan berat. Nah, kalau biasa off-road tuh biasanya kan kita toolkitnya pakai yang kaleng tuh. Kalau toolkit kaleng, kalau di CJ tuh ada baut kopel, kunci 8. Lu mau cari kunci 8 setengah toolkit keluar loh. Segini. Iya, kan kita keluarin semua. Nah, kalau ini enggak. Ini lu tinggal lihat, dia udah dipisah-pisah nih kompartemennya dan ada bisa dilihat dari luar nih barangnya apa sih dalamnya. Nah, kalau misalnya ini kayak kunci-kunci sok, nah, kalau mau tinggal diambil. Oh, velcro juga. Iya. Ini isi kunci soknya satu kompartemen yang biasa yang hijau Yang itu gede gua masukin itu. semua Oh, gitu. situ. Karena gua banyak deep, ini ada inci sama ada mili nih. Tapi benar juga, maksudnya kalau kita pakai yang hard case gitu, makan tempat banget ya Om ya? Makan tempat banget. Nah ini real estate-nya kita bikin vertikal. Bener-bener biasanya ini kalau lu mau bawa barang segede gini, kotaknya mungkin segede gini. Nah ini enggak. Nah itu electrical semua. Ada yang obeng semua. Ini tang semua nih. Jadi kalau dibuka nih isinya tang doang dah. Oh iya benar. Kalau yang ini obeng semua nih. Obeng sama kunci L gua masukin sini. Nah, Ren, Ah, selain kita ngemping di alam bebas, bisa buka bengkel dadak. servis lah minimal. kalau habis bensin cari duitnya benerin mobil. Iya nih. Camping kan pasti space-nya kecil ya. Ya, Gimana caranya pinter-pinter maksimalin semua yang ada ya, ya maksimal space yang ada. space yang ada. Nah, Om, ini kan udah ada beberapa review Ya. dari barang-barang Bangun nih. Kalau mau beli kemana, Om? Kita sih di Tokopedia ya ada. Oh, udah ada. Ada Instagramnya juga, bisa lihat di sana. Terus di beberapa toko juga ada yang udah carry. Kayak di Bintaro, di BTC ada, di
daerah apa Musatex itu juga ada. Tinggal search Mangoni aja ya. Mangoni aja bisa. Di IG-nya juga ada ya. Tinggal, nah ini nih IG-nya Mangoni. Ada IG-nya Mangoni. Kalau yang domisili di Jakarta, ya tinggal main ke workshop juga bisa. Iya. Nah, Atau langsung ke sini ya. Iya. Apalagi anak konsultasi langsung sama Om Jiril. Ya gitu. ntar kita juga lihat si Ntar kita rooftop ngerasain tentnya. si tendanya. Iya. Ini fiber Om ya? Fiber. Oh. Fiber nih. Kalau ini yang bikin engkong apa mbahnya Fiber nih. Oh, Ini Mas Hasto nih yang bikin nih. bahas Oh gitu. Mas Hasto nih. Wah, itu legend tuh. Jadi, Iya bener. Legendnya Fiber di Indonesia. kalau lu beli tenda ini, semua barang-barangnya Manguni itu kita garansi selama ownernya sama. Jadi Asik banget. jadi Digaransi. pokoknya garansi. Lifetime garansinya. Ya lifetime ownernya lah. Oh gitu. Pokoknya bawa ke sini kecuali ya tetap ada ininya ya. Ya, Kalau ada misalnya persyaratannya. robek atau kainnya udah tepok ya itu Ya. mungkin ini. Cuman yang lain-lainnya kita terima. Terima. Ini kita benerin aja. Kayak misalkan baut ada yang kendor atau lepas gitu Ya, diinin kalau aja. apa yang ada yang nggak consumable rusak ya kita benerin. Lifetime warranty. Lifetime Om, bener warranty. Ya, asal sama orang yang punya. Kalau dijual jangan. Iya. Kalau dijual hilang tuh warrantinya. Wah, seru. Nah, dari tadi gue satu yang penasaran, Rin. Artinya Mangoni apa sih, Om? Iya. Kok ada kayak burung hantu gitu? Ini emang burung hantu nih. Ini Manguni sebenarnya kan mesti pakai U. Hmm. Oh. Cuman gua karena biar logonya bisa ada matanya gua ganti O2. Oh, Hmm. oke. Ini bahasa Manado nih, bahasa Sulawesi Utara, artinya burung hantu. Burung hantu. Oh, gitu. Mm-mm. Soalnya gue bingung bacanya apa gitu. Mangoni Mangoni. atau Manguni? Manguni dia sebenarnya Manguni. 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 Rin, Yes. tapi asik ya? Yo, Nggak kalah sama bikinan luar Nggak negeri. kalah bikinan luar nih Om. Emang tuh kalau camper tuh menurut Om gimana Om? Gua camper ya, gua kenapa CJ6? CJ6 tuh family car. Jadi gua camping tuh selalu family. Gitu loh. Gua biasanya kadang-kadang pergi bertiga aja sama anak sama istri. Gua tuh camping sebenarnya gara-gara anak gua pertamanya. Anak zaman sekarang kan YouTubean doang kerjaannya. Benar. Main Nintendo Switch. Tapi Nah. kalau nonton YouTube Egypt TV sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau itu oke. Ini nonton YouTube-nya yang bikin gua annoying banget Oh soalnya kan. gitu. Iya. Nah, waktu itu ada temen gua bilang, dokter tuh bilang, Ah, mata anak kasihan dia bisa lazy eyes kalau kebanyakan nonton TV sama ini doang lazy eyes. Gimana cara biar dia nggak lazy eyes? Jadi lu mesti dapat fokus yang jauh-jauh. Oh, Lu mau bawa ke gunung kayak lu mau bawa ke pantai supaya matanya dia motoriknya jalan. Motoriknya Kayak ngelatih motoriknya. Jadi itu pertama yang gue bikin temen camping tuh itu. Walaupun memang gue pecinta alam dari dulu ya, waktu gue SMA pecinta alam apa-apa ya udah akhirnya gue camping deh. Itu cuma buat anak gue sebenarnya. camping itu bisa mendekatkan anak-anak kita ya. Maksudnya anak-anak kecil itu bersilaturahmi langsung sama Memperkenalkan alam. alam dari kecil. Dan itu lebih bagus dibandingin dia harus berkenalan dengan gadget ya Om ya. Iya. Ya, gue kan main RC juga ya. Gue selalu bawa RC crawling kalau camping. Iya. Anak gue crawling sambil jalan tuh, sampai jauh-jauh. Wah gitu. Jadi di jalan aja ngejar-ngejarin mobil itu. Biasanya gitu. Kayak juga seru tuh. Ya, apa semua hobi dijadiin satu aja. Oke, Om Jiril, thank you banget. Kita udah dibolehin mampir, Oke, main-main mau ke sini. kapan aja boleh. Tinggal ini Om, kapan kita jalan bareng aja. Mudah-mudahan kita diajak camping. Ayo. Kelar Banyak nih tempatnya. Iya, kelar pandemik ini kita ini Om ya. Ke Sulawesi Utara ya. Gue mau nyetir ke Manado. Iya, camper gitu atau overland enaknya perjalanan jauh ya. kita Jauh. menikmati aja. Karena ya kalau gue demen nyetir ya, jadi Iya, sama. kadang-kadang nyetirnya itu juga Liburan sendiri. liburan tersendiri udah. Oke, mudah-mudahan Terwujud. berangkat. Oke, Om Jiril, thank you banget. Sama-sama. Terima kasih Om Jiril. Gua mau bikin closing dulu sama Rindra. Oke, Sobat Jeep, sekian dulu ya Ya, sekian dulu. Ben. video kita sama Om Jiril. Kalau ada yang mau lihat produknya Mang ini bisa lihat di IG-nya. Sobat Jeep jangan lupa subscribe ya channel Jeep TV, terus komen, hidupkan loncengnya dan share ke teman-teman yang lain. Habis itu kasih masukan buat kita atau kasih ide yang lain kita mau review apa, boleh komen di bawah. Komen di bawah. Oke. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.